Aku balaskan dendamku untuk mertua dan suamiku setelah 10 tahun aku dijadikan budak mereka. Ini balas dendamku setelah dulu kau selalu menindasku. Setelah 10 tahun hidup penuh penderitaan, menjadi budak di bawah aturan suami dan mertua yang kejam, akhirnya Clara menemukan kekuatan dalam dirinya. Dipaksa untuk merendahkan diri, bekerja keras tanpa dihargai, dan selalu diperlakukan seperti pelayan, Clara tidak lagi bisa bertahan. Semua yang ia lakukan hanya untuk keluarga mereka, namun justru ia yang terinjak-injak. Kini, dengan tekad yang baru, Clara merencanakan balas dendam yang sempurna. Ia akan mempermalukan mereka, menghancurkan dunia mereka, dan membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar perempuan yang bisa mereka perlakukan sesuka hati. Ini adalah kisah tentang kebangkitan seorang wanita yang bangkit dari penindasan untuk membalas semua perlakuan buruk yang ia terima selama ini. Tidak ada lagi belas kasihan, hanya keadilan yang akan ditegakkan dengan cara yang tak terduga. Like, komen, dan subscribe untuk mengikuti setiap langkah Clara dalam membangun kembali hidupnya dan merencanakan balas dendam yang menegangkan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Aku Clara, seorang perempuan yang mungkin tak banyak dikenal oleh orang di luar lingkaran keluarga kecilku. Terlahir sebagai anak dari keluarga sederhana, aku tak pernah berharap hidupku akan menjadi seperti ini, dikuasai, diinjak, dan dilupakan oleh orang yang seharusnya paling menghargai keberadaanku. Namun, kenyataan hidup berkata lain. Aku menikah dengan pria bernama Armada, yang awalnya tampak begitu baik, penuh perhatian, dan membuatku merasa bahagia. Tetapi, setelah menikah, aku baru menyadari bahwa kenyataannya sangat berbeda. Armada, suamiku, bukanlah pria yang aku kenal dulu. Ia berubah menjadi seorang lelaki yang hanya peduli dengan kesenangannya sendiri. Aku bukan lagi istri, melainkan hanya seorang budak dalam rumah tangga ini. Setiap hari aku bekerja keras untuk menjaga rumah, memasak, dan memenuhi segala kebutuhan keluarga tanpa dihargai. Semua itu belum cukup, karena aku juga harus menghadapi sikap sinis dan penghinaan dari mertuaku, terutama ibu mertuaku, yang selalu menatapku dengan rasa tidak suka dan kebencian. Dulu, aku selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga ini. Aku merawat suamiku, mengurus rumah, bahkan menjaga hubungan baik dengan orang tua suamiku. Tetapi semakin lama, aku merasa seperti tidak lebih dari seorang pekerja yang tak diberi upah, penderitaan yang aku simpan rapat-rapat. Setiap hari aku bangun dengan perasaan berat, terjebak dalam rutinitas yang tak pernah memberi ruang untuk kebahagiaan pribadi. Terkadang, aku ingin lari. Terkadang, aku ingin menyerah. Tetapi ada satu hal yang membuatku bertahan, yakni anak-anakku. Aku tidak bisa meninggalkan mereka, tidak bisa membiarkan mereka tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu. Meskipun begitu, di balik senyuman mereka, aku merasa terperangkap dalam kehidupan yang tidak pernah aku impikan. Namun, kehidupan yang penuh pengorbanan ini mulai mengubahku. Seiring berjalannya waktu, rasa sakit itu berubah menjadi amarah. Amarah yang memuncak. Aku tak bisa lagi hidup seperti ini. Aku mulai merencanakan sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Suamiku, mertuaku, dan dunia yang selalu menganggapku tak berharga. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku dihina. Tidak lagi terperangkap dalam kehidupan yang hanya membuatku semakin lemah. Kali ini, aku yang akan mengendalikan takdirku. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa Clara bukanlah perempuan yang bisa dianggap remeh begitu saja. Ini adalah kisah tentang kebangkitan, balas dendam yang sudah terlalu lama tertunda, dan tentang seorang wanita yang akhirnya bangkit untuk memperjuangkan hak-haknya. Inilah awal dari perjalanan balas dendamku.
Hari itu, seperti hari-hari lainnya, aku bangun lebih awal, mempersiapkan sarapan untuk Armada dan anak-anak. Rumah yang selalu terasa kosong meski penuh orang. Suasana yang tidak pernah memberi ruang bagi kebahagiaan yang sesungguhnya. Suamiku, Armada, seperti biasa, berangkat kerja tanpa memberi perhatian lebih padaku. Tidak ada kata-kata manis, tidak ada senyuman yang biasanya aku harapkan. Hanya kata-kata yang terkadang terdengar tajam dan menggurui. Bahkan, seringkali aku merasa seperti seorang pelayan yang selalu ada, siap melayani kebutuhannya. Aku tahu, hidupku bukanlah hidup yang aku impikan. Semua pengorbanan yang kulakukan tidak pernah dihargai, dan aku tahu pasti bahwa semua itu tidak akan pernah berubah. Hingga satu kejadian yang membuatku sadar bahwa aku sudah cukup. Saat itu, Armada datang ke rumah setelah seharian bekerja. Ia langsung duduk di kursi, mengangkat kaki ke meja, dan mulai menonton televisi tanpa menyapa aku terlebih dahulu. Seperti biasa, aku yang harus mengurus semuanya, termasuk mengurus makan malam untuknya. Aku merasa lelah. Tubuhku seperti sudah tak mampu lagi menahan beban ini. Namun, aku tetap melanjutkan rutinitas itu, menghidangkan makanan, membersihkan rumah, dan segala hal yang aku anggap menjadi tugas seorang istri. Tadi di kantor, ibu mertuaku bilang kalau aku terlalu banyak membuang waktu. Kamu nggak kerja apa-apa di rumah? Cuma duduk, nggak ada yang produktif. Armada berkata tanpa menatapku, hanya dengan suara yang dingin, penuh nada kesal. Aku terdiam. Kata-katanya seperti pisau yang mengiris hati. Ibu mertuaku, Bu Lena, selalu saja mencari-cari alasan untuk merendahkanku. Bagaimana bisa aku dianggap seperti ini? Semua yang aku lakukan tak pernah cukup, meskipun aku memberikan segalanya. Mereka semua tidak pernah peduli, hanya terus-menerus menekan, menghina, dan menganggapku tak berharga. Aku menahan air mata yang mulai membasahi pipiku. Aku sudah melakukan yang terbaik, Armada. Tapi kamu dan ibu mertuamu tidak pernah merasa cukup. Armada menatapku sekilas, lalu berbalik dengan acuh. Jangan banyak alasan, Clara. Kalau kamu nggak bisa jadi istri yang baik, ya, jangan harap aku bisa menghargaimu. Sakit. Itu perasaan yang kurasakan setiap kali kata-kata itu keluar dari mulutnya. Aku mencoba bertahan, tapi hati ini mulai retak. Aku merasa terperangkap, dihancurkan perlahan-lahan oleh orang yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Suami dan mertuaku bukanlah orang yang peduli padaku. Mereka hanya ingin aku menjadi alat yang selalu siap melayani mereka tanpa pernah dihargai. Namun, ada satu hal yang selalu menguatkanku, anak-anakku. Mereka adalah alasan aku tetap bertahan selama ini, meskipun dunia terasa begitu berat. Mereka tak tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah ini. Mereka hanya tahu ibu mereka selalu ada untuk mereka. Aku tidak bisa mengecewakan mereka, meskipun aku sendiri merasa hancur. Pulangnya Armada malam itu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Tidak bisa terus-menerus menjadi budak bagi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku memutuskan untuk pergi ke kamarku, mengunci pintu, dan menangis semalaman. Tidak ada yang tahu bagaimana rasanya hidup dalam kehinaan setiap hari. Tidak ada yang tahu betapa beratnya memendam perasaan ini sendirian. Pagi hari berikutnya, aku bangun dengan tekad baru. Sudah cukup. Aku tidak akan lagi menjadi perempuan yang dilupakan, yang selalu berada di bawah. Aku tidak akan lagi membiarkan Armada dan mertuaku merendahkan aku seperti ini. Aku mulai merencanakan sesuatu yang mereka tidak akan pernah duga. Aku mulai mencari informasi, belajar bagaimana caranya agar aku bisa berdiri di atas kaki sendiri.
Aku menyusun rencana dengan hati-hati. Tidak ada lagi ruang untuk kelemahan. Tidak ada lagi waktu untuk menangis. Ini adalah waktuku untuk mengambil kembali kendali atas hidupku. Hari demi hari, aku mulai merencanakan langkah-langkah kecil untuk membangun masa depan yang baru. Aku menyimpan uang dari penghasilanku, mulai mencari pekerjaan sampingan yang bisa membantu menambah pendapatan, dan lebih penting lagi, aku mulai membangun jaringan dengan orang-orang yang bisa membantuku. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukanlah seorang perempuan lemah yang hanya bisa diperlakukan sesuka hati. 1 minggu setelah kejadian itu, aku mengundang Armada dan ibu mertuaku ke ruang tamu. Mereka datang dengan wajah tanpa ekspresi, seperti biasa. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkan mereka meremehkan aku. Mereka akan melihat betapa besar perubahan yang terjadi dalam diriku. Armada, ibu, aku sudah cukup. Aku tidak akan lagi hidup seperti ini. Aku akan menuntut apa yang menjadi hakku. Dan aku akan mulai hidup untuk diriku sendiri, kataku dengan tegas. Armada hanya terdiam. Matanya tampak penuh kebingungan. Ibu mertuaku, Bu Lena, mengerutkan kening, tapi aku bisa melihat ketakutan di matanya. Mereka tahu, perubahan ini bukanlah hal yang bisa mereka abaikan begitu saja. Aku melangkah keluar dari ruang itu dengan langkah yang mantap, merasa seolah seluruh dunia ini ada di tanganku. Inilah titik balikku. Ini adalah awal dari balas dendam yang akan mengubah segalanya. Aku Clara, dan aku akan membuat mereka semua tahu siapa aku sebenarnya. Malam itu, aku duduk di depan cermin, menatap refleksiku. Wajahku tampak letih. Mata yang biasanya cerah kini redup karena berhari-hari menangis dan tertekan. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ada sebuah tekad yang tumbuh dalam diriku, sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Aku merasa seperti sebuah api yang mulai menyala dalam diriku, siap membakar segalanya. Aku menatap pernikahan ini dengan mata yang berbeda sekarang. Semua pengorbanan, semua pekerjaan yang aku lakukan selama ini, semua penghinaan dan penindasan yang aku terima, semua itu harus berakhir. Armada, suamiku, dan ibu mertuaku, Bu Lena, mereka semua telah menghancurkan hidupku dengan perlahan. Namun, sekarang giliran mereka yang akan merasakan akibat dari semua tindakan mereka. Aku menulis dalam sebuah buku catatan kecil. Ini adalah rencana balas dendamku. Tidak boleh ada yang terlewat. Tidak boleh ada yang terabaikan. Setiap langkah harus sempurna. Langkah pertama, membangun fondasi keuangan dan independensi. Aku tahu, selama ini aku bergantung pada Armada. Semua uang yang masuk ke rumah ini berasal darinya. Tapi itu harus berubah. Aku tidak bisa terus-menerus bergantung pada orang yang tidak menghargai aku. Aku mulai mencari pekerjaan tambahan. Pekerjaan yang bisa memberiku lebih banyak uang dan kebebasan. Setelah beberapa minggu mencari, aku akhirnya menemukan peluang di sebuah butik kecil yang membutuhkan manajer. Pekerjaan ini akan memberikan penghasilan tetap, dan yang lebih penting, memberikan aku kendali atas hidupku. Langkah kedua, mengubah penampilan. Aku tahu, selama ini aku selalu tampil sederhana. Aku mengenakan daster setiap hari, tak pernah memperhatikan penampilanku. Tapi sekarang, aku ingin menunjukkan kepada mereka siapa aku sebenarnya. Aku mulai merawat diri, pergi ke salon untuk memotong rambut dan melakukan perawatan wajah. Aku membeli pakaian baru yang lebih stylish, lebih modern. Setiap hari aku belajar bagaimana cara berpenampilan menarik dan percaya diri. Aku ingin menjadi wanita yang berbeda dari yang dulu mereka kenal. Langkah ketiga, membangun hubungan dengan orang-orang berpengaruh. Aku sadar,
Aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Untuk membuat mereka merasakan apa yang selama ini mereka lakukan padaku, aku perlu dukungan. Aku mulai mencari orang-orang yang bisa membantuku. Aku mengenal seorang teman lama yang kini bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar. Kami mulai berbicara lebih sering, dan aku menemukan bahwa dia bisa memberikan beberapa kesempatan yang berharga. Tidak hanya itu, aku mulai membangun hubungan dengan wanita-wanita sukses di sekitar lingkungan kerja yang baru. Mereka adalah orang-orang yang bisa membuka banyak pintu untukku di masa depan. Namun, aku tidak bisa lupa pada langkah keempat, yang paling penting. Aku harus menjatuhkan Armada dan Bulena tanpa mereka sadari. Hari itu tiba, saat aku merasa bahwa semuanya sudah cukup siap. Pekerjaanku baru mulai berjalan dengan baik, dan aku merasa lebih kuat setiap harinya. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Saat makan malam, aku duduk dengan Armada dan Bulena di meja makan. Suasana seperti biasa, tidak ada yang mencurigakan. Bulena mulai berbicara dengan nada mencibir, seperti biasanya. "Clara, kamu pikir kamu bisa menggantikan peran kita dalam rumah ini hanya dengan bekerja di luar? Kamu tidak akan bisa menjalani semuanya sendiri. Kamu itu hanya istri yang seharusnya tahu tempat," ujar Bulena dengan nada merendahkan. Aku hanya tersenyum tipis, namun di dalam hatiku, aku sudah siap. "Bulena, Armada," aku mulai dengan suara yang tenang tapi tegas. "Saya sudah cukup. Saya tidak akan lagi menjadi budak di rumah ini. Saya sudah menemukan jalan saya sendiri. Kalau kalian masih berpikir bahwa saya hanya seorang istri yang tak berguna, kalian salah besar." Armada menatapku tajam, matanya penuh kebingungan. Bulena hanya mendengus, tak terkejut dengan kata-kataku. Mereka tentu berpikir ini hanya sebuah omong kosong. Sebuah ancaman kosong dari seorang wanita yang sudah lama mereka abaikan. Tapi mereka tidak tahu, aku tidak akan berhenti di sini. "Armada, kamu pikir aku tidak tahu tentang semua pengkhianatanmu selama ini? Aku tahu kamu pergi bersama teman-temanmu hampir setiap malam, menghabiskan waktu di tempat-tempat yang tidak pernah kamu ceritakan padaku. Aku tahu kamu sering berbicara buruk tentangku di belakang," lanjutku, dengan suara yang semakin tegas. "Dan Bulena, kamu sudah cukup membuat hidupku menderita dengan penghinaan dan sikapmu yang selalu merendahkan aku. Tapi sekarang, aku tidak akan tinggal diam lagi." Suasana di meja makan tiba-tiba berubah. Armada menundukkan kepala, wajahnya tampak memerah. Bulena, yang biasanya begitu percaya diri, kini tampak cemas. Mereka tahu, ini bukan lagi Clara yang dulu, perempuan yang bisa mereka perlakukan seenaknya. Ini Clara yang baru, Clara yang tidak akan membiarkan mereka terus menginjak-injak harga dirinya. "Jadi, apa yang kamu rencanakan, Clara?" tanya Armada. Suaranya terdengar gelisah. Dia tahu ada yang salah. Aku hanya tersenyum. "Aku rencanakan untuk hidup tanpa kalian. Dan kalian akan melihat siapa aku nanti." Hari itu, aku merasa seperti seorang ratu yang baru bangkit dari keterpurukan. Mereka mungkin tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tapi aku tahu, ini adalah awal dari segalanya. Aku sudah memulai langkah pertama dari balas dendam yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Aku Clara, dan ini baru permulaan. Hari-hari setelah percakapan itu berjalan dengan lancar, meskipun aku tahu, di dalam hati Armada dan Bulena, ada sedikit rasa takut yang mulai tumbuh. Mereka mungkin tidak mengungkapkan apa yang mereka rasakan, tetapi aku bisa merasakannya. Aku bisa melihat perubahan kecil dalam sikap mereka, meskipun mereka berusaha untuk tetap berpura-pura tidak ada yang terjadi. Aku tahu, mereka mulai merasa terancam. Namun,
Aku tidak akan terganggu oleh hal-hal kecil seperti itu. Aku telah memutuskan untuk melangkah lebih jauh lagi. Aku mulai lebih sering keluar rumah untuk bekerja di butik yang baru aku dapatkan. Dan itu memberiku banyak kesempatan untuk membangun hubungan baru dengan orang-orang yang memiliki pengaruh. Setiap hari, aku semakin merasa kuat. Aku tahu aku berada di jalur yang benar. Aku juga semakin sering berhubungan dengan teman lamaku yang bekerja sebagai manajer di perusahaan besar. Percakapan-percakapan kami semakin serius, dan aku mulai memahami bahwa dia sangat ingin membantuku. Dia menawarkan pekerjaan di perusahaan tempatnya bekerja, yang akan memberiku lebih banyak kesempatan untuk berkembang. Namun, ada satu hal yang harus kulakukan terlebih dahulu untuk mempersiapkan diriku, agar ketika waktunya tiba, aku bisa benar-benar siap menghadapi tantangan yang ada. Sementara itu, Armada tampaknya tidak menyadari bahwa aku sedang berencana jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Bulena pun tidak pernah berhenti mencoba merendahkan aku, memberikan komentar pedas tentang apa yang aku pakai atau apa yang aku lakukan. Namun, kali ini aku hanya tersenyum, karena aku tahu bahwa semua ini adalah bagian dari permainan yang sedang aku jalankan. Hari itu, aku menerima undangan dari seorang klien di butik tempat aku bekerja untuk menghadiri sebuah acara amal besar yang akan diadakan di hotel mewah di pusat kota. Ini adalah kesempatan besar bagiku. Kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar istri yang selalu dipandang rendah. Aku tahu acara itu akan dihadiri oleh banyak orang penting, dan ini adalah kesempatan yang tepat untuk memperkenalkan diriku dalam lingkungan yang lebih besar. Aku memutuskan untuk mengajak Armada dan Bulena, berharap mereka bisa melihat dengan jelas bahwa aku bukan lagi Clara yang mereka kenal, bukan lagi perempuan yang bisa mereka rendahkan. Aku ingin mereka tahu bahwa aku sudah jauh lebih kuat dan lebih mandiri sekarang. Saat aku berpakaian untuk acara itu, aku memilih gaun yang elegan dan cocok dengan penampilanku yang baru. Aku ingin menunjukkan kepada mereka betapa besar perubahan yang sudah aku lakukan. Aku tidak lagi takut untuk menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Armada melihatku dengan tatapan penuh kebingungan saat aku turun dari tangga menuju ruang tamu. "Clara, kamu mau kemana dengan penampilan seperti itu? Ini kan hanya acara amal, kenapa harus berlebihan?" katanya dengan suara penuh keraguan. Aku menatapnya dengan senyum tipis. "Armada, aku tidak berlebihan. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar istri rumah tangga yang kamu anggap tidak berarti. Aku akan pergi ke acara ini untuk diriku sendiri, bukan untuk kamu atau ibumu." Bulena yang duduk di ruang tamu, seperti biasa, memberikan pandangannya yang penuh sindiran. "Kamu pikir kamu bisa menjadi wanita seperti itu? Terlalu sombong. Clara, tidak ada yang akan menghargaimu." Aku hanya tersenyum tanpa menjawab. "Kita lihat saja nanti, Bu." Acara itu ternyata jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Di sana, aku bertemu dengan banyak orang penting, pengusaha sukses, dan wanita-wanita yang memiliki karir cemerlang. Aku berbicara dengan percaya diri, menjalin koneksi dengan orang-orang yang bisa membantu aku lebih maju. Mereka terlihat terkesan dengan penampilanku dan cara aku berbicara. Aku merasa sangat berbeda, sangat kuat, dan merasa seperti seorang wanita yang mampu mencapai apa saja. Sementara itu, Armada dan Bulena berada di sudut acara, terlihat tidak nyaman dan agak canggung. Mereka berdua tampaknya merasa seperti orang asing di tempat itu. Mereka tidak bisa mengerti bahwa aku berada di dunia yang berbeda sekarang, dunia di mana aku dipandang dengan rasa hormat dan bukan dengan hinaan. Sepanjang acara, aku lebih memilih untuk berbicara dengan orang-orang yang aku anggap bisa memberikan pengaruh positif dalam hidupku. Setiap kali aku melihat Armada dan Bulena, aku hanya tersenyum. Mereka mungkin berpikir bahwa aku hanya berusaha tampil glamor,
Tetapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah bagian dari perubahanku yang lebih besar, perubahan yang tidak bisa mereka hadapi. Ketika acara hampir berakhir, aku mendapat kesempatan untuk berbicara dengan seorang pengusaha kaya yang sangat tertarik dengan ide-ide yang aku kemukakan. Dia menawarkan kesempatan kerjasama dalam bisnis, sebuah peluang besar yang akan memberiku kebebasan finansial. Aku tidak bisa menyembunyikan rasa bahagia di hatiku. Ini adalah langkah besar menuju kehidupan yang aku impikan. Kehidupan di mana aku tidak lagi bergantung pada Armada atau Bulena. Setelah acara selesai, aku kembali ke rumah dengan perasaan yang sangat berbeda. Aku tidak lagi merasa tertekan atau terhina. Sebaliknya, aku merasa seperti seorang pemenang. Armada dan Bulena, yang masih berusaha mempertahankan sikap merendahkan mereka, mulai menyadari bahwa aku telah berubah. Malam itu, setelah aku kembali, Armada bertanya dengan nada lebih lembut, "Clara, apa yang sebenarnya kamu rencanakan?" Aku mulai merasa ada yang berbeda. Aku menatapnya dengan senyum tipis. Aku hanya berencana untuk hidup dengan cara yang lebih baik. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa bantuan kalian. Aku tahu, ini baru permulaan. Langkah-langkah kecil yang aku buat hari ini adalah langkah pertama menuju balas dendam yang akan mengguncang hidup mereka. Armada dan Bulena belum tahu bahwa aku sudah memulai perjalanan yang tak akan bisa mereka hentikan. Aku Clara, dan ini adalah saatnya untuk mengambil kendali atas hidupku. Minggu-minggu setelah acara amal itu, aku merasakan perubahan yang sangat besar dalam diriku. Kepercayaan diriku semakin meningkat, dan aku mulai merasa bahwa hidupku memiliki arah yang jelas. Aku tidak lagi menjadi wanita yang hanya menunggu perintah, yang hanya hidup dalam bayang-bayang suami dan ibu mertuaku. Aku mulai menemukan diriku yang sebenarnya, seorang Clara yang kuat, mandiri, dan tak akan membiarkan siapapun menindasku lagi. Namun, meskipun aku sudah mulai menjalani hidupku dengan cara yang baru, Armada dan Bulena tetap berusaha menggenggam erat kendali atas diriku. Mereka tidak pernah berhenti berusaha mengendalikan setiap langkahku, berusaha meremehkan keputusan-keputusan yang kuambil. Mereka pikir, dengan memanipulasi aku, mereka bisa terus mempertahankan kendali. Armada mulai sering pulang larut malam, seperti yang sudah menjadi kebiasaannya. Dia lebih sering keluar dengan teman-temannya, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak jelas. Bulena pun mulai menambah tekanan dengan memberikan berbagai komentar pedas mengenai pekerjaanku. Dia bahkan datang ke rumah untuk memperhatikan aku, mengawasi setiap gerak-gerikku. Seolah-olah aku masih gadis yang dulu, yang lemah dan mudah diatur. Hari itu, setelah Bulena pergi, aku duduk di ruang tamu, merenung tentang segala hal yang telah terjadi. Aku sudah cukup lama berada dalam cengkraman mereka. Sudah cukup lama aku hidup di bawah bayang-bayang mereka, merasa kecil dan tak berarti. Namun, aku sudah tidak bisa lagi menahan perasaan itu. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan penindasan mereka. Aku harus membebaskan diriku, bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Aku mulai menyusun rencana yang lebih besar, lebih tajam. Aku tahu, aku harus memecahkan hubungan antara aku dan Armada, dan mengurangi pengaruh Bulena dalam hidupku. Mereka harus tahu bahwa aku bisa bertahan tanpa mereka. Mereka harus merasakan betapa buruknya perasaan dihina dan ditindas selama ini. Hari itu, aku menunggu saat yang tepat untuk berbicara dengan Armada. Aku ingin memastikan bahwa setiap kata yang aku ucapkan nanti memiliki dampak yang besar. Aku ingin dia tahu bahwa aku tidak akan menyerah begitu saja. Tidak seperti dulu. Kali ini aku tidak takut lagi. Saat Armada pulang ke rumah, aku sudah menunggu di ruang tamu, duduk dengan tenang. Dia tampak lelah,
Wajahnya penuh dengan tanda-tanda kelelahan akibat habis bermain dengan teman-temannya. Dia tidak tahu, aku sudah tidak lagi peduli dengan bagaimana dia menghabiskan waktu. Aku sudah memutuskan untuk berbicara langsung. Armada, aku mulai dengan suara tenang, namun penuh ketegasan. Aku rasa kita perlu bicara. Armada duduk di sofa, sedikit terkejut mendengar nada suaraku yang berbeda. Ada apa, Clara? Kenapa kelihatannya serius sekali? Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba menenangkan hatiku yang berdebar. Kita sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Aku sudah tidak bisa lagi terus berada dalam bayang-bayangmu dan ibumu. Selama ini aku bertahan, tapi aku rasa sudah cukup. Armada tampak bingung. Clara, apa maksudmu? Kita baik-baik saja kan? Kenapa tiba-tiba? Aku mengangkat tangan, meminta dia untuk tenang. Tidak, Armada. Kita tidak baik-baik saja. Kamu sering pulang larut malam, lebih sering bersama teman-temanmu daripada menghabiskan waktu dengan aku. Kamu lebih memilih mereka daripada aku. Dan ibumu, dia terus mengontrol hidupku, memandang rendah apa yang aku lakukan, seperti aku ini tidak ada artinya. Ada jeda panjang setelah kata-kataku itu. Armada menunduk, tampak tidak bisa berkata-kata. Aku tahu, dia merasa bersalah, tetapi aku juga tahu bahwa dia tidak cukup berani untuk mengubah kebiasaan buruknya. Aku tidak bisa terus hidup dengan harapan yang tidak realistis. Clara, aku tidak bermaksud begitu, katanya pelan. Aku cuma merasa aku butuh waktu untuk diri sendiri. Tapi aku juga butuh waktu untuk diriku sendiri. Armada, jawabku dengan tegas. Aku sudah mulai membangun hidupku sendiri, dan aku tidak akan menunggu kamu terus-menerus mengabaikan aku. Aku ingin kamu tahu, aku tidak butuh hidup seperti ini. Aku bisa berdiri sendiri. Armada menatapku, matanya penuh dengan kebingungan. Apa maksudmu? Kamu ingin kita berpisah? Aku menghela napas panjang. Ya, aku pikir kita sudah terlalu lama bertahan hanya karena kebiasaan. Aku sudah tidak bisa lagi bertahan dalam hubungan seperti ini. Aku tidak bisa hidup terus dalam bayang-bayangmu dan ibumu. Aku ingin hidupku sendiri. Armada. Armada terdiam. Wajahnya semakin cemas. Aku tahu, dia tidak menyangka aku akan membuat keputusan ini. Tapi ini adalah keputusan yang sudah lama aku pikirkan, dan aku tidak bisa mundur lagi. Sementara itu, di luar rumah, Bulena yang selalu mengawasi kami dengan penuh rasa ingin tahu, tiba-tiba muncul. Dia berdiri di ambang pintu, mendengarkan percakapan kami. Melihat reaksi Bulena, aku tahu, aku sudah memicu reaksi yang di luar dugaan. Clara, jangan bodoh, teriak Bulena. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa Armada? Tanpa aku? Kamu akan menjadi apa? Aku menatap Bulena dengan tatapan tajam, merasa tidak terintimidasi lagi. Bulena, selama ini kamu telah mengendalikan hidupku dengan cara yang salah. Kamu pikir aku akan terus hidup dalam bayang-bayangmu? Tidak, aku sudah cukup. Ini hidupku, dan aku yang memutuskan untuk hidup dengan cara yang lebih baik. Armada hanya bisa terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu, saat ini dia berada di tengah-tengah dua dunia. Dunia yang diinginkan oleh ibunya, dan dunia yang ingin aku bangun untuk diriku sendiri. Dan aku tahu, perpisahan ini adalah langkah yang paling tepat untukku. Aku berdiri, menghadap Armada dan Bulena dengan wajah yang tegas. Aku tidak akan membiarkan kalian mengendalikan hidupku lagi. Ini adalah keputusan yang harus aku ambil. Aku Clara,
Dan aku tidak akan berhenti sampai aku mendapatkan hidup yang pantas untukku. Dengan itu, aku berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan mereka berdua. Aku tahu ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan panjang untuk meraih kebebasanku yang sejati. Aku tidak akan lagi menjadi budak dari mereka. Aku akan menunjukkan kepada mereka apa artinya hidup tanpa Clara yang mereka kenal. Setelah perbincangan yang berat di rumah, hidupku seakan memasuki babak baru. Aku tahu perpisahan dengan Armada adalah langkah yang tak terhindarkan. Meskipun hatiku terasa berat, aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayangnya, dalam bayang-bayang ibunya yang selalu mengatur segala hal. Aku harus berdiri di atas kakinya sendiri. Aku tahu bahwa aku punya hak untuk memilih hidup yang lebih baik, hidup yang lebih damai, dan yang terpenting, hidup yang bebas dari pengaruh buruk mereka. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Armada dan Bulena berusaha mendekatkan diri kepadaku lagi. Armada, dengan segala upayanya, mencoba meyakinkanku bahwa pernikahan kami masih bisa diperbaiki. Bulena, seperti biasa, menyarankan aku untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan besar seperti perceraian. Mereka berdua tampaknya tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku mulai lepas dari cengkeraman mereka. Namun, aku tetap teguh dengan keputusan yang sudah kubuat. Aku tahu mereka berpura-pura, mencoba mempertahankan kontrol mereka atas hidupku. Mereka mungkin berpikir aku akan kembali seperti dulu, tetapi kali ini aku lebih kuat dan lebih cerdas. Aku tidak akan jatuh dalam jebakan mereka lagi. Hari itu, aku duduk di ruang tamu, memandangi foto-foto lama kami, foto-foto yang dulunya penuh dengan kebahagiaan palsu. Aku merasa seperti orang lain di foto itu, Clara yang dulu, yang lemah dan mudah dikuasai. Tapi sekarang, aku sudah bukan Clara itu lagi. Aku sudah berbeda. Clara, kamu harus mendengarkan ibu. Suara Armada tiba-tiba terdengar di belakangku. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kita. Kita sudah lama bersama. Kita bisa melalui ini. Aku menoleh ke arahnya, mencoba menahan diri untuk tidak marah. Armada, kamu tidak mengerti. Ini bukan hanya tentang ibu atau kita lagi. Ini tentang aku. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, terus-menerus merasa tidak dihargai. Aku ingin hidupku sendiri, tanpa campur tangan siapapun. Armada tampak kecewa, dan aku bisa melihat rasa frustasi mulai terlukis jelas di wajahnya. Kamu tidak bisa meninggalkan semuanya begitu saja. Clara, apa yang akan kamu lakukan? Kamu hanya akan membuat semuanya semakin buruk. Aku menatapnya, mencoba berbicara dengan lembut meskipun hatiku bergetar. Armada, aku sudah membuat keputusan. Aku tidak bisa terus hidup dengan rasa sakit ini. Aku harus pergi. Aku harus mencari hidup yang baru, yang lebih baik. Sambil berjalan menuju pintu, aku merasa seperti hati ini terbelah. Tetapi di sisi lain aku merasa lega. Aku tahu bahwa ini adalah pilihan yang benar. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan yang selama ini aku dambakan. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku mulai menyusun rencana lebih matang. Aku telah menemukan apartemen kecil yang nyaman di pusat kota, jauh dari rumah kami yang sudah penuh dengan kenangan pahit. Aku ingin memulai hidup baru, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk masa depanku yang lebih cerah. Aku tidak lagi ingin terikat dengan masa lalu yang penuh dengan penindasan. Di sisi lain, Bulena masih terus mencoba untuk mengatur hidupku dari kejauhan. Setiap kali dia datang ke rumah, dia akan menanyakan berbagai hal yang seolah-olah ingin tahu bagaimana perasaanku tentang perpisahan ini. Dia bahkan terus memaksa aku untuk kembali ke rumah mereka, mengatakan bahwa pernikahan kami masih bisa diselamatkan.
Tapi aku sudah cukup dengan kata-kata manisnya yang hanya menyembunyikan niat buruk. Aku tidak akan lagi menjadi perempuan yang terombang-ambing oleh harapan-harapan kosong. Suatu hari, aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan Bu Lena untuk menegaskan kembali posisiku. Aku tahu ini akan menjadi percakapan yang sulit, tetapi aku tidak bisa terus menghindari kenyataan. Aku harus membuatnya paham bahwa aku sudah lelah. Aku mengundang Bu Lena untuk datang ke rumah, berharap bisa berbicara empat mata. Ketika dia tiba, dia duduk di kursi ruang tamu dengan ekspresi yang sangat berbeda dari biasanya. Lebih serius, lebih tegang. "Clara," katanya dengan nada yang lebih lembut, "kamu sudah memutuskan semuanya, ya? Kamu benar-benar ingin berpisah dengan Armada?" Aku mengangguk dengan tegas. "Iya, Bu. Saya sudah tidak bisa lagi bertahan dalam pernikahan yang penuh dengan kebohongan dan pengendalian seperti ini. Saya tidak bisa terus hidup dengan perasaan seperti ini. Saya harus maju, Bu." Bu Lena menatapku lama, seakan mencoba mencari celah untuk meyakinkan aku agar berubah pikiran. "Clara, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu pikir hidupmu akan lebih baik tanpa Armada dan aku? Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Kami tidak akan bisa melihat kamu hancur tanpa kami." Aku merasakan betapa beratnya kata-kata itu, tapi aku tahu aku harus kuat. "Bu, saya sudah cukup. Saya tidak ingin hidup terus-menerus di bawah kendali. Saya ingin hidup saya sendiri. Saya ingin bebas." Bu Lena terdiam, tetapi tatapannya begitu tajam, seolah menilai setiap kata yang keluar dari mulutku. Aku bisa merasakan bahwa hatinya terluka, tetapi aku tahu bahwa ini adalah jalan yang harus aku pilih. Aku tidak bisa lagi membiarkan mereka mendikte hidupku. "Baiklah," katanya akhirnya, suaranya lebih lembut. "Kalau itu yang kamu inginkan, saya tidak akan bisa menghentikanmu. Tapi kamu harus ingat, Clara, dunia ini tidak sesederhana yang kamu kira. Kadang, ketika kita berusaha terlalu keras untuk bebas, kita malah kehilangan hal-hal yang paling berharga." Aku menatapnya dengan tegas. "Saya tahu risiko yang saya ambil, Bu. Tapi ini keputusan saya, dan saya tidak akan mundur." Setelah perbincangan itu, Bu Lena tidak lagi berusaha memaksa. Aku bisa merasakan bahwa dia mulai menerima kenyataan bahwa aku tidak akan kembali. Walaupun tampaknya dia belum sepenuhnya melepaskanku, aku tahu dia perlahan mulai melihat bahwa aku serius. Bu Lena mungkin merasa kalah, tetapi aku tahu ini adalah saatnya bagi aku untuk memenangkan kebebasanku. Malam itu, setelah percakapan dengan Bu Lena, aku duduk di sofa apartemen baruku, merasakan kedamaian yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Tidak ada lagi Armada yang datang dan pergi sesuka hati. Tidak ada lagi Bu Lena yang terus-menerus berusaha mengendalikan hidupku. Aku bebas. Aku Clara, dan aku akan menentukan hidupku sendiri mulai sekarang. Hari-hari yang akan datang mungkin penuh tantangan, tetapi aku siap menghadapi semuanya. Tidak ada lagi yang bisa menghentikanku. Hari-hari setelah aku memutuskan untuk berpisah dengan Armada dan meninggalkan rumah itu, aku mulai merasakan kebebasan yang luar biasa. Keputusan yang kurasa begitu berat sebelumnya, kini terasa seperti pelepasan dari rantai yang selama ini mengikatku. Meskipun ada rasa kesepian yang terkadang datang menggerogoti, aku tahu ini adalah langkah yang benar. Setiap pagi aku bangun di apartemen kecilku yang sederhana, dan aku merasakan ketenangan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Aku menyusun rutinitas baru untuk diriku, berolahraga pagi, memasak sarapan, membaca buku, dan berusaha menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Tidak ada lagi teriakan-teriakan atau tatapan tajam dari Armada dan Bu Lena.
Tidak ada lagi rasa bersalah yang menghantuiku setiap kali aku merasa tak dihargai. Aku mulai menemukan kembali siapa aku. Namun, meskipun aku merasakan kebebasan, tidak ada jalan yang mulus. Armada tidak tinggal diam. Setiap kali dia mendengar kabar tentang aku yang semakin mandiri, dia akan menghubungiku. Aku tahu bahwa dia berusaha untuk mendapatkan aku kembali, tetapi aku bisa merasakan bahwa niatnya tidak tulus. Armada tidak pernah benar-benar berubah. Dia hanya takut kehilangan kontrol atasku, atas hidupku. Hari itu, setelah beberapa minggu aku menetap di apartemen baru, aku menerima telepon dari Armada. Aku memandang layar ponsel dengan ragu sebelum akhirnya mengangkatnya. "Clara, kamu masih marah, ya?" Suara Armada terdengar penuh penyesalan. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu kenapa aku bisa berubah seperti ini. Aku ingin kita kembali bersama. Aku butuh kamu. Aku terdiam sejenak. Meskipun kata-katanya terdengar tulus, aku tahu bahwa ini adalah taktik manipulasi yang sudah sangat familiar bagiku. Armada selalu menggunakan kata-kata manis untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi aku tidak akan terjebak lagi. Aku tidak bisa terjebak dalam permainan emosional yang sama. "Armada," jawabku tegas. "Aku sudah membuat keputusan. Ini bukan tentang marah atau tidak marah. Ini tentang aku yang ingin hidup untuk diriku sendiri. Aku ingin bahagia, dan aku tidak akan menemukan kebahagiaan itu jika aku kembali padamu." Suasana hening sejenak di ujung telepon. Aku bisa merasakan kecewanya Armada. Tapi aku juga tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Tidak bisa hidup dalam bayang-bayang kesalahan yang sama. Ini adalah waktuku untuk melangkah maju. Apa kamu benar-benar tidak bisa memberi kesempatan lagi? Armada bertanya, suara penuh keputusasaan. Aku sudah memberi banyak kesempatan, Armada. Tapi sekarang aku harus memberi kesempatan untuk diriku sendiri. Jawabku dengan suara yang lebih lembut, namun penuh ketegasan. Setelah percakapan itu, Armada tidak menghubungiku lagi untuk beberapa waktu. Ada perasaan campur aduk dalam diriku, sedikit rasa kasihan, sedikit rasa lega, dan sedikit rasa takut akan masa depan yang belum pasti. Namun, aku tahu bahwa aku harus kuat. Aku harus menghadapinya sendirian, dan aku sudah siap untuk itu. Sementara itu, Bulena tidak tinggal diam. Meskipun dia tidak langsung menghubungiku setelah keputusan perceraian itu, aku tahu bahwa dia selalu memantau keadaan melalui orang-orang yang masih dekat dengan keluarga kami. Terkadang, ketika aku sedang keluar untuk berbelanja atau bekerja, aku bisa merasakan tatapan asing dari orang-orang yang masih terikat dengan keluargaku. Aku tahu bahwa Bulena sedang berusaha mencari tahu lebih banyak tentang kehidupanku yang baru. Suatu hari, aku mendapat pesan singkat dari seorang teman lama yang masih berhubungan dengan ibu mertuaku. Pesan itu berbunyi, Bulena bilang, "Kamu sudah membuat kesalahan besar. Dia khawatir tentang kamu. Clara, kamu pasti merasa kesepian. Dia selalu mengingatkan bahwa keluarga kita selalu ada untukmu." Aku terdiam membaca pesan itu. Tidak ada yang lebih ingin kuhindari selain pengaruh Bulena dalam hidupku. Aku tahu bahwa ibu mertuaku selalu menganggap dirinya sebagai satu-satunya orang yang tahu yang terbaik untuk hidupku, dan dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku memilih untuk hidup tanpa campur tangan dia. Namun, meskipun aku merasa jijik dengan cara Bulena yang selalu berusaha mengendalikan hidupku, aku juga merasa bingung. Di satu sisi, ada sedikit rasa rindu akan kedekatan keluarga yang pernah ada, meskipun itu adalah kedekatan yang penuh dengan manipulasi. Tetapi, aku tahu ini adalah ujian bagi diriku. Aku harus bisa menghadapi Bulena,
meskipun dia berusaha menjeratku lagi. Malam itu, setelah mendapat pesan dari teman lama, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini aku hindari. Aku memutuskan untuk mengunjungi Bu Lena. Aku tahu ini akan menjadi pertemuan yang penuh emosi, tetapi aku merasa bahwa aku perlu menghadapinya secara langsung untuk menutup babak ini dengan jelas. Aku pergi ke rumah Bu Lena, dan seperti biasa, dia menyambutku dengan senyum yang terlihat ramah. Meskipun aku tahu bahwa di dalam hatinya ada perasaan yang sangat berbeda. Kami duduk di ruang tamu, dan dia mulai berbicara dengan nada yang penuh keprihatinan. "Clara, kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan ini akan membuat hidupmu lebih sulit, kan?" Bu Lena memulai dengan suara yang lembut, penuh perhatian. Aku menatapnya, mencoba menahan perasaan yang mulai muncul. "Bu, saya sudah membuat keputusan. Ini bukan tentang kesulitan atau kemudahan. Ini tentang hidup saya yang telah lama terkekang." Bu Lena menghela napas panjang. Matanya penuh dengan rasa khawatir. "Kamu terlalu muda untuk membuat keputusan sebesar ini, Clara. Hidup itu penuh dengan ujian. Kalau kamu memutuskan untuk meninggalkan Armada, kamu akan merasa kehilangan segala-galanya. Kami masih keluarga kamu." Aku merasakan sedikit amarah mulai tumbuh dalam diriku, tetapi aku menahan diri. "Bu, saya tidak ingin hidup terus di bawah bayang-bayang Anda atau Armada. Saya tidak bisa terus terjebak dalam pola yang sama. Saya sudah cukup." "Clara," Bu Lena menyentuh tanganku, mencoba menunjukkan empati yang sepertinya sudah terlambat. "Kamu tidak tahu betapa kami khawatirkan kamu. Jangan membuat keputusan yang kamu sesali nanti." Aku menarik tanganku perlahan dan menatapnya dengan tegas. "Saya tahu apa yang saya lakukan, Bu. Ini keputusan saya, dan saya tidak akan menyesal." Setelah pertemuan itu, aku merasa ada beban yang sedikit lebih ringan di pundakku. Aku telah berbicara dengan Bu Lena, menegaskan posisiku. Mungkin dia tidak akan mengerti sekarang, tetapi aku tahu bahwa aku tidak akan kembali ke masa lalu. Aku tidak akan lagi menjadi perempuan yang takut untuk memilih kebahagiaan sendiri. Aku Clara, dan ini adalah awal dari hidup baruku. Setelah pertemuan dengan Bu Lena, aku merasa sedikit lebih tenang, meskipun suasana hatiku tetap kacau. Hidupku sudah berubah, dan aku tahu ini adalah keputusan yang benar, tapi terkadang bayang-bayang masa lalu, terutama Armada dan Bu Lena, masih saja menghantuiku. Mereka tidak akan membiarkanku begitu saja melangkah maju. Hari-hari berjalan dengan cepat, dan aku semakin merasa nyaman dengan kehidupanku yang baru. Aku mulai mengembangkan usaha kecil yang aku jalani dari rumah. Dengan modal seadanya, aku mulai menjual berbagai produk handmade yang aku buat sendiri, kerajinan tangan, aksesoris, dan beberapa barang pribadi lainnya. Setiap hari aku menghabiskan waktu dengan bekerja, berbelanja, dan menata hidupku agar lebih baik. Meskipun masih ada rasa sepi yang kadang datang, aku merasa ini adalah cara terbaik untuk bangkit. Namun, kenyamanan itu tidak berlangsung lama. Aku mulai menerima pesan-pesan aneh yang tak pernah aku duga sebelumnya. Di awalnya, aku mengira itu hanya pesan spam, tetapi lama-kelamaan pesan-pesan tersebut semakin personal. "Clara, kamu pikir kamu bisa bahagia tanpa kami? Kamu salah besar. Armada dan aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Aku membacanya dengan hati yang berdebar. Itu adalah pesan dari Bu Lena. Pesan pertama itu hanya berupa ancaman terselubung, tetapi semakin lama, isi pesannya semakin jelas. Bu Lena berusaha mengintimidasi dan mengontrolku. Tidak hanya itu, beberapa waktu setelah pesan pertama, aku mendapat telepon dari Armada. "Clara, kamu harus kembali. Bu Lena dan aku sudah cukup sabar.
Kamu tidak tahu betapa banyak masalah yang kamu buat. Ini bukan hanya tentang kita, ini tentang keluarga kita. Suara Armada terdengar cemas, tapi juga penuh tekanan. Aku merasa jantungku berdegup kencang. Ini adalah permainan lama yang pernah aku alami. Armada menggunakan kata-kata manis untuk mencoba menarikku kembali, sementara Bulena mengintimidasi dengan cara yang lebih halus tapi sangat menyakitkan. Namun, aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak akan kembali. Armada, aku sudah membuat keputusan. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Jawabku, berusaha menahan suara gemetar dalam tenggorokanku. Apa kamu yakin? Kamu akan menyesal. Clara, Bulena sudah mempersiapkan segalanya untuk kita, untuk keluarga. Kamu tidak akan bisa hidup tanpa kami, jawab Armada dengan nada penuh ancaman. Aku menutup telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Dalam hati, aku merasa marah. Kenapa mereka tidak bisa membiarkanku hidup dengan damai? Kenapa aku harus terus terjebak dalam permainan mereka? Keputusan itu semakin kuat dalam diriku. Aku tidak akan takut pada mereka. Meskipun Bulena berusaha mengendalikan hidupku, dan Armada mengancam akan membuat hidupku lebih sulit, aku tahu aku harus melawan mereka. Beberapa hari setelah percakapan itu, teror semakin intens. Aku menemukan bahwa rumahku telah disusupi. Seseorang telah mencoba masuk ke dalam apartemenku dan mengacak-acak beberapa barang. Tidak ada yang hilang, tetapi jelas ada niat buruk di balik kejadian itu. Aku merasa ketakutan, tetapi aku juga marah. Bulena dan Armada tidak akan membiarkanku pergi begitu saja, tetapi aku tidak akan mundur. Aku menghubungi seorang teman yang bekerja di kepolisian dan meminta mereka untuk memeriksa rekaman CCTV di sekitar lingkungan apartemenku. Setelah beberapa hari, aku mendapatkan konfirmasi bahwa orang yang masuk ke dalam apartemenku adalah seseorang yang bekerja untuk Armada. Seorang pria yang aku kenal, salah satu teman dekat Armada yang sering datang ke rumah ketika kami masih bersama. Aku merasa terhianati. Ini adalah usaha dari mereka untuk membuatku takut dan kembali pada mereka. Aku tahu mereka sedang berusaha mengontrol hidupku sekali lagi. Tetapi, kali ini aku sudah siap. Pada malam berikutnya, aku memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Aku tidak akan membiarkan mereka terus-menerus mengintimidasi aku. Aku pergi ke kantor polisi, melaporkan kejadian tersebut, dan meminta perlindungan. Polisi segera merespon laporanku dan memberikan pengawasan lebih terhadap lingkungan apartemenku. Namun, yang paling mengejutkan adalah ketika aku pulang malam itu, aku menemukan pesan yang lebih mengerikan dari Bulena. Pesan itu tergeletak di bawah pintu apartemenku, tertulis dengan tangan Bulena. Kamu memang tidak tahu apa yang kamu lakukan, Clara. Kami akan terus mengejarmu sampai kamu menyesal. Kami bisa membuat hidupmu lebih buruk dari apa yang kamu bayangkan. Aku menatap pesan itu dengan perasaan campur aduk, marah, takut, dan kecewa. Tapi, di saat yang sama, ada perasaan yang lebih kuat yang muncul dalam diriku. Ini adalah waktu yang tepat untuk benar-benar mengakhiri segalanya. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku menulis balasan pada pesan itu, walaupun aku tahu Bulena tidak akan pernah mengubah sikapnya. Aku menulis dengan hati yang penuh keberanian, meskipun perasaanku begitu tertekan. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan saya. Bulena, Anda tidak bisa mengendalikan saya lagi. Saya akan hidup dengan cara saya. Aku mengirim pesan itu ke nomor Bulena. Setelah itu, aku merasa sedikit lega, meskipun ketegangan masih menyelimuti setiap langkahku. Namun, di dalam hati, aku tahu satu hal pasti, aku akan terus maju. Aku akan terus melawan mereka, karena ini adalah hidupku.
Mereka tidak bisa lagi mendikteku. Keberanian itu akhirnya membuahkan hasil. Bulena mulai mereda, dan meskipun Armada masih berusaha menghubungiku, aku tahu bahwa aku telah mengambil langkah yang tepat. Perlahan-lahan, aku mulai merasakan kebebasan yang sesungguhnya, kebebasan dari orang-orang yang telah lama mencoba menindasku. Ini bukan hanya tentang aku yang melawan mereka, tetapi tentang aku yang menemukan diriku sendiri. Setelah semua yang terjadi, aku merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Teror yang terus-menerus datang dari Armada dan Bulena memaksa aku untuk semakin teguh pada keputusanku. Mereka pikir aku akan menyerah, bahwa mereka bisa kembali mengendalikan hidupku seperti dulu. Tetapi, aku sudah berubah. Aku tahu ini adalah saatnya untuk benar-benar melepaskan diri dari cengkeraman mereka. Hari itu terasa berbeda. Aku baru saja selesai bekerja di studio kecilku, mengerjakan pesanan kerajinan tangan untuk pelanggan yang datang dari berbagai kota. Setiap hari aku berusaha membangun hidupku dengan tenang, meskipun perasaan takut dan cemas masih sering datang. Namun, sekarang aku merasa lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Tak lama setelah aku mengunci pintu studio dan bersiap pulang, ponselku bergetar. Aku melihat nama yang tertera di layar. Armada. Hati ini kembali berdegup kencang. Tetapi kali ini bukan karena aku takut, melainkan karena aku tahu apa yang harus aku katakan padanya. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, dan kemudian menjawab telepon itu. Clara, aku ingin kamu kembali. Bulena juga ingin kamu kembali. Kami bisa menyelesaikan semua masalah ini. Jangan biarkan semuanya semakin rumit. Suara Armada terdengar memohon. Namun aku bisa merasakan ada sedikit tekanan di balik kata-katanya. Aku menundukkan kepala, mengingat semua luka lama, semua penghinaan yang pernah aku terima, semua sikap egois yang mereka berikan padaku. Ini adalah saat yang sudah lama aku tunggu-tunggu. Aku tak akan biarkan diriku terperangkap lagi dalam kebohongan mereka. Armada, kataku dengan tenang, meskipun di dalam hatiku ada api yang menyala. Aku sudah membuat keputusan. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Aku tidak akan kembali ke hidup itu lagi. Bulena pun tak akan bisa mengendalikan hidupku. Ada keheningan sejenak di ujung telepon. Aku bisa mendengar napas Armada yang berat, seperti dia berusaha mengatur kata-katanya. Jangan salah paham, Clara. Aku hanya ingin kamu kembali ke keluarga. Bulena dan aku, kami membutuhkanmu. Aku tahu itu bukan tentang keluarga. Itu tentang kendali. Tentang kekuasaan mereka yang ingin terus mereka pertahankan atas hidupku. Aku tidak bisa membiarkan itu lagi. Sudah cukup, Armada. Aku tidak butuh kalian lagi. Aku bisa hidup sendiri, jauh dari kalian. Aku bahagia dengan hidupku sekarang, dan aku tidak akan kembali ke masa lalu itu. Jawabku tegas. Jadi, selamat tinggal. Tanpa menunggu respons lebih lanjut, aku memutuskan telepon itu. Aku berdiri beberapa detik, mencoba meresapi kata-kataku sendiri. Ada rasa lega, namun juga ada rasa kehilangan. Bagaimanapun, Armada adalah pria yang pernah aku cintai, dan meskipun semua yang dia lakukan salah, aku merasa sedikit hampa. Namun, aku tahu ini adalah langkah yang benar. Tidak ada lagi jalan kembali. Kehidupanku kini adalah milikku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk suamiku atau ibu mertuaku, merusaknya. Hari-hari berlalu, dan meskipun masih ada rasa takut yang kadang datang menghampiri, aku mulai merasa semakin bebas. Usahaku terus berkembang, dan aku semakin yakin dengan apa yang aku lakukan. Namun, aku tidak pernah tahu bahwa sebuah kejutan besar sedang menantiku. Suatu sore,
Ketika aku sedang duduk di ruang kerjaku, seseorang mengetuk pintu rumahku. Aku membuka pintu dan menemukan Bulena berdiri di depan rumahku dengan ekspresi wajah yang serius. Di sampingnya, Armada terlihat lebih tegang daripada biasanya. "Clara," suara Bulena terdengar dingin. "Kami tahu kamu masih marah. Tapi kamu harus mengerti, ini bukan hanya tentang kamu. Ini tentang keluarga kita. Kami ingin memperbaiki semuanya. Kami datang untuk meminta maaf." Aku terdiam sejenak. Hati ini bergejolak, mencampurkan rasa marah dan bingung. Aku sudah menginginkan mereka pergi dari hidupku, tetapi sekarang mereka ada di sini, berdiri di hadapanku, seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Apakah kamu benar-benar merasa menyesal, Bulena?" Aku bertanya, berusaha menahan amarahku. "Apakah kamu benar-benar merasa bersalah atas apa yang telah kamu lakukan kepadaku selama ini?" Bulena hanya diam sejenak, lalu berkata dengan suara yang lebih lembut, "Aku tahu aku tidak sempurna, Clara. Aku salah. Aku terlalu keras pada kamu. Tapi kamu harus tahu, aku hanya ingin yang terbaik untuk keluarga kita. Mungkin aku salah caranya, tapi aku ingin memperbaiki semuanya." Aku menghela napas dalam-dalam. Aku tahu ini adalah momen penting. Apakah aku akan membiarkan mereka kembali ke dalam hidupku, atau aku akan menutup pintu selamanya? Jika kalian ingin memperbaiki hubungan kita, itu tidak bisa terjadi dalam sekejap. Kamu dan Armada harus membuktikan perubahan itu dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Jawabku dengan tegas, meskipun dalam hatiku ada perasaan campur aduk. Armada mengangguk, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat rasa penyesalan di matanya. "Aku tahu aku sudah banyak melukai kamu, Clara. Tapi aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Aku janji." Aku memandangi mereka berdua, merasa bahwa jalan yang harus aku pilih semakin jelas. Aku tidak bisa sepenuhnya memaafkan mereka begitu saja, tetapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam kebencian. Mungkin ini adalah kesempatan untuk memulai dari awal, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk diriku sendiri. Baiklah, kita bisa mulai dari sini. Tapi ingat, ini bukan tentang kembali ke masa lalu. Ini tentang masa depan. Aku butuh bukti, bukan kata-kata. Kataku dengan tegas. Mereka mengangguk, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada sedikit harapan bahwa mungkin aku bisa memaafkan mereka. Namun, aku tahu ini bukan akhir. Ini adalah titik balik, dan aku akan tetap menjaga hati dan kebebasanku, tidak peduli apapun yang terjadi selanjutnya. Waktu terus berjalan, dan meskipun hidupku perlahan-lahan kembali ke jalur yang lebih tenang, aku tahu bahwa pertemuan dengan Armada dan Bulena beberapa waktu lalu belum sepenuhnya menghapus rasa kecewa dan luka dalam hatiku. Aku merasa mereka masih mencoba merayapi hidupku dengan cara yang sangat hati-hati. Mereka tahu betul bahwa aku tak akan dengan mudah mempercayai mereka lagi, dan itu membuat mereka semakin berusaha menonjolkan sisi baik mereka. Namun, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dengan rasa kebencian. Itu akan menghalangiku untuk maju dan melangkah lebih jauh dari bayang-bayang masa lalu yang penuh dengan penindasan. Maka, aku memutuskan untuk memberikan kesempatan sekali lagi, tapi dengan syarat yang sangat jelas. Setiap pagi, aku menyibukkan diri dengan bekerja. Usaha kerajinan tanganku berkembang pesat, dan aku merasa bangga dengan apa yang telah aku capai. Setiap karya yang aku buat adalah bagian dari kebebasan dan keteguhan hati yang telah kuperjuangkan. Aku bisa merasakan betapa banyak perubahan yang terjadi dalam hidupku. Dulu aku merasa terperangkap, tapi sekarang aku merasa berdaya. Namun, hidup tak selalu sesederhana itu.
Meskipun aku sudah membuat keputusan untuk terus maju, entah mengapa, seringkali perasaan terperangkap itu kembali datang. Terutama saat aku teringat pada Armada. Hari itu, aku sedang sibuk dengan pekerjaan di studio ketika ponselku berbunyi. Aku melihat nama yang tertera di layar. Armada. Sekali lagi, aku merasa jantungku berdebar. Aku masih merasa marah padanya, tetapi juga tidak bisa menghindari rasa takut yang datang. Aku menarik napas dalam-dalam dan menjawab telepon itu. "Clara," suara Armada terdengar tegang. "Aku ingin kita bicara. Aku tahu kamu mungkin masih marah padaku, tapi aku benar-benar ingin memperbaiki segalanya." Aku mengerutkan kening mendengar kata-kata itu. Aku bisa mendengar betapa seriusnya Armada. Apakah dia benar-benar ingin memperbaiki semuanya? Ataukah ini hanya permainan untuk mengontrol hidupku lagi? "Apa yang kamu inginkan, Armada?" tanyaku, berusaha menjaga suara tetap tenang meski hatiku dipenuhi keraguan. "Kamu tahu aku mencintaimu, Clara," lanjutnya. "Aku ingin kita kembali seperti dulu, membangun hidup bersama lagi. Aku sadar aku telah banyak salah. Tapi, jika kamu memberi aku kesempatan, aku berjanji tidak akan menyakitimu lagi." Aku menutup mataku sesaat, mengingat semua yang telah terjadi. Penghinaan, kesakitan, dan pengabaian yang aku terima. Tak ada kata-kata yang bisa menghapus semuanya. Aku merasa kebingungan, karena meskipun aku tahu aku tak ingin kembali, ada bagian dari diriku yang masih merasa rindu pada hubungan yang dulu pernah ada. Aku mencintainya, dan itu membuatku lemah. Namun, aku segera menyadari bahwa cinta tidak cukup. Aku tidak bisa hidup terus-menerus terjebak dalam kenangan buruk hanya karena perasaan itu. Ini adalah waktuku untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana. "Armada," kataku dengan suara tegas. "Aku sudah cukup menderita. Kamu dan Bulena telah membuat hidupku penuh dengan manipulasi dan pengkhianatan. Aku tidak bisa kembali lagi ke kehidupan seperti itu. Aku tidak ingin mengulang semuanya. Aku sudah memilih untuk hidup dengan caraku sendiri, tanpa campur tangan kalian." Ada keheningan di ujung telepon. Aku bisa mendengar napas Armada yang berat, dan sepertinya dia berjuang keras untuk memahami keputusan ini. "Clara, kamu pasti tahu betapa besar aku mencintaimu," katanya akhirnya, suaranya penuh dengan penyesalan. "Aku tahu," jawabku, meski ada perasaan campur aduk. Tapi cinta bukanlah alasan untuk tetap terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Kita berdua sudah berubah. Kita harus menerima kenyataan itu. Setelah beberapa detik, aku mendengar suara Armada yang pelan. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku hanya ingin kamu bahagia." "Aku bahagia, Armada. Tapi itu bukan denganmu, dan bukan dengan Bulena," jawabku dengan mantap. "Ini keputusan yang harus kita terima. Semua ini harus berakhir." Aku menutup telepon itu tanpa berkata lebih banyak. Rasanya ada beban berat yang terangkat dari dadaku, tetapi ada juga kesedihan yang tak terhindarkan. Cinta itu kadang menyakitkan, dan meskipun aku sudah membuat keputusan, perasaan itu tetap ada. Aku mencintainya, tapi aku tahu lebih baik daripada kembali ke kehidupan yang penuh dengan manipulasi dan kebohongan. Keputusan untuk mengakhiri hubungan dengan Armada adalah keputusan yang sangat sulit, tetapi itu adalah keputusan yang benar. Setelah percakapan itu, aku merasa lebih bebas. Aku melanjutkan hidupku, fokus pada usahaku, dan tidak lagi dikelilingi oleh rasa takut akan masa lalu. Namun, satu hal yang tidak bisa aku hindari adalah kenyataan bahwa Bulena tidak akan pernah menerima keputusanku. Beberapa hari setelah perbincangan dengan Armada, Bulena datang lagi ke rumahku. Kali ini,
Dia datang sendirian. Clara, katanya dengan suara yang lebih lembut, meski masih ada amarah yang terkandung di dalamnya. Aku tahu kamu marah padaku. Tapi kamu harus mengerti, semuanya yang aku lakukan itu untuk keluarga. Aku cuma ingin yang terbaik. Aku menatapnya dengan mata tajam. Aku sudah mendengar alasan itu berkali-kali, dan aku tidak akan terpengaruh lagi. Bulena, kamu memang ingin yang terbaik, tapi yang kamu lakukan adalah mengendalikan dan menindas. Aku sudah cukup menderita dengan cara hidupmu yang penuh dengan intrik dan manipulasi. Aku tidak akan hidup seperti itu lagi. Bulena diam, matanya terlihat berkaca-kaca. Jadi, kamu benar-benar ingin melepaskan semuanya? Meninggalkan keluarga ini? Tanyanya dengan suara serak. Ya, Bulena, jawabku. Aku ingin hidupku sendiri. Aku ingin bebas. Dan itu adalah keputusanku. Setelah beberapa detik yang terasa begitu panjang, Bulena mengangguk perlahan. Jika itu yang kamu inginkan, Clara, aku tidak bisa menghalangimu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku berharap suatu hari nanti kamu bisa memaafkan kami. Aku memandangnya dengan penuh ketegasan. Memaafkan bukan berarti kembali ke masa lalu. Aku hanya ingin hidupku berjalan dengan cara yang benar, tanpa ada yang mengendalikan. Bulena terdiam sejenak. Lalu dia berjalan keluar dari rumahku tanpa berkata apa-apa lagi. Saat itu, aku merasa seperti ada sesuatu yang selesai. Aku sudah membuat keputusan, dan meskipun jalan yang aku pilih tidak mudah, aku tahu aku telah membuat keputusan yang benar. Aku siap untuk melangkah maju, meskipun tantangan besar masih menantiku. Hidupku sekarang adalah milikku. Dan ini adalah awal dari babak baru yang penuh dengan kebebasan dan kemungkinan. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah pertemuan terakhirku dengan Armada dan Bulena. Aku merasa seolah-olah dunia yang dulu penuh dengan kepalsuan dan manipulasi perlahan-lahan menjauh dariku. Tapi meski begitu, aku tahu bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Bulena, dengan kecerdasannya yang licik, pasti akan berusaha mengganggu kehidupanku. Armada, meski sudah mengungkapkan penyesalannya, tak akan pernah sepenuhnya membiarkan aku bebas dari bayang-bayangnya. Namun kali ini, aku tidak akan menjadi korban lagi. Aku telah memutuskan untuk menghadapi mereka, tetapi dengan cara yang berbeda. Aku tidak ingin terjerumus ke dalam lingkaran setan yang sama. Kali ini, aku ingin merencanakan sesuatu yang akan membuat mereka sadar bahwa aku bukanlah wanita yang bisa mereka anggap enteng begitu saja. Setelah beberapa bulan mengurusi usahaku yang semakin berkembang, aku mulai merasa lebih kuat. Bisnisku kini sudah menjadi bagian besar dari hidupku, dan aku tidak lagi mengandalkan Armada atau siapapun. Aku merasa diberdayakan. Tetapi satu hal yang masih mengganggu pikiranku adalah keluarga Armada, terutama Bulena. Keangkuhan dan kepura-puraan yang mereka tunjukkan kepadaku masih terasa dalam ingatanku. Dan meskipun aku sudah memutuskan untuk tidak berurusan lagi dengan mereka, ada rasa dendam yang menggerogoti hatiku. Aku merasa perlu melakukan sesuatu untuk memastikan mereka tidak akan pernah melukai aku atau orang lain lagi. Pagi itu, aku duduk di depan komputermu, menatap layar yang penuh dengan data keuangan dan pesanan produk. Namun pikiranku melayang jauh. Aku mulai merencanakan sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Aku tahu ini bukan tentang membalas dendam semata, tetapi ini tentang memberi mereka pelajaran. Pelajaran bahwa hidup ini tidak bisa dimainkan sesuka hati, terutama bagi mereka yang sudah pernah menginjakku dan menghancurkan hidupku. Aku mulai menulis surat. Surat yang tidak akan pernah mereka duga, tetapi yang akan mengubah cara mereka memandangku. Surat untuk Armada dan Bulena. Armada, Bulena,
Aku menulis surat ini untuk memberitahukan kalian satu hal, bahwa aku tidak akan membiarkan kalian terus mempengaruhi hidupku. Kalian telah membuat aku menderita selama bertahun-tahun dengan cara yang sangat tidak adil. Namun sekarang saatnya untuk aku berbicara. Aku tahu kalian selalu berpikir bahwa aku lemah, bahwa aku bisa dengan mudah kalian manipulasi dan kendalikan. Tetapi kali ini aku ingin memberitahu kalian bahwa aku tidak lagi menjadi perempuan yang dulu. Aku sudah cukup menjalani kehidupan sebagai budak di rumah tangga ini. Cukup merasa seperti barang yang bisa dibuang dan dipakai sesuka hati. Aku bukan orang yang tidak punya harga diri. Dan sekarang, saat aku menemukan kebebasan, aku tidak akan membiarkan kalian melanjutkan hidup seolah-olah kalian bisa menghancurkan hidup orang lain begitu saja. Aku tidak ingin membalas dendam dengan cara yang biasa. Aku tidak akan menciptakan keributan. Tetapi aku akan menghancurkan kalian dengan cara yang tak terduga. Ketahuilah, aku sudah mengatur semuanya. Apa yang kalian anggap sebagai kemenangan, akan segera berbalik menjadi kehancuran untuk kalian. Aku akan membuat kalian merasakan apa yang aku rasakan selama ini. Namun kali ini, kalian yang akan menjadi korban. Aku harap kalian siap menghadapi konsekuensi dari segala yang telah kalian lakukan padaku. Clara. Aku menatap surat itu sejenak, merasa berat di dada. Ini bukan keputusan yang mudah. Aku tahu betapa besar dampaknya bagi mereka, terutama bagi Armada. Tetapi aku juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membuat mereka sadar bahwa aku bukanlah orang yang bisa mereka anggap enteng. Aku sudah menjalani hidup dalam bayang-bayang mereka terlalu lama. Kini, aku harus memulai babak baru yang lebih adil, yang tidak hanya menyakitkan bagi mereka, tetapi juga memberi aku pelajaran berharga tentang kekuatan yang dimiliki seseorang ketika dia akhirnya bangkit dari penindasan. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk mengirim surat itu melalui pos dengan alamat yang tidak bisa mereka lacak. Aku tahu jika aku menyampaikannya secara langsung, mungkin mereka akan mencoba mengubahnya dengan cara licik seperti yang sering mereka lakukan. Jadi, aku memilih cara yang lebih aman dan efektif, menyampaikannya dengan cara yang tak terduga. Beberapa hari kemudian, aku mulai melihat reaksi mereka. Armada menghubungiku melalui telepon lagi. Aku merasa hati ini berdebar saat mendengar suara tegangnya di ujung telepon. Clara, suaranya terdengar kacau. Apa maksud dari surat itu? Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Aku tersenyum, meski suaraku tetap tenang. Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Armada, mungkin ini saatnya bagi kalian untuk merasakan sedikit dari apa yang aku alami selama bertahun-tahun. Ini bukan tentang kebencian, tapi tentang keadilan. Armada terdiam, lalu terdengar suara gemetar di ujung sana. Clara, aku mohon, jangan lakukan ini. Kami tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Tapi aku tahu kata-kata itu hanya bagian dari permainan lama mereka. Bulena, dengan segala manipulasi dan kecerdasannya, pasti sudah mengatur sesuatu yang akan membalikkan keadaan. Tapi kali ini, aku sudah mempersiapkan segalanya. Beberapa hari setelah percakapan itu, berita mulai tersebar. Bisnisku yang dulunya hanya dikenal oleh sebagian kecil orang kini menjadi perbincangan hangat. Aku mendapat banyak perhatian, dan tidak hanya dari pelanggan setia. Armada dan Bulena mulai merasa terancam. Mereka menghubungiku berkali-kali, berusaha untuk mengendalikan situasi. Namun, aku tahu bahwa ini sudah terlambat. Aku telah memutuskan jalanku, dan kali ini, aku bukan lagi seorang Clara yang bisa dengan mudah mereka remukan. Ketika aku melihat Armada dan Bulena terpojok, aku tahu bahwa perjalananku menuju kebebasan sudah dimulai. Ini bukan lagi tentang balas dendam semata, melainkan tentang pemberdayaan diri.
Aku tidak akan membiarkan siapapun mengendalikan hidupku lagi. Aku adalah Clara, seorang wanita yang telah melalui banyak hal, dan aku akan terus maju, lebih kuat dan lebih bebas dari sebelumnya. Dan ini baru permulaan dari segalanya. Setelah surat itu dikirim, hari-hari terasa seperti berada di ujung jurang, dengan setiap langkah yang diambil membawa ketegangan yang semakin meningkat. Armada dan Bulena tidak tinggal diam. Mereka tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar surat yang mereka terima. Mereka sudah terbiasa mengendalikan segala sesuatunya, tetapi kali ini, aku berbeda. Aku tidak lagi menjadi Clara yang mereka kenal, perempuan yang lemah dan penuh pengorbanan tanpa batas. Kali ini, aku sudah siap untuk menghadapi mereka. Kehidupanku yang semula berjalan tenang dan damai kini berubah drastis. Usahaku mulai dikenal lebih luas. Dengan bantuan beberapa teman yang dulu hanya ada di dalam lingkaran pertemananku, aku mendapatkan akses ke dunia yang lebih besar. Aku membangun jaringan yang kuat, membangun kemitraan dengan para pengusaha lain, dan mulai memperluas pasar. Tak hanya itu, aku juga berinvestasi pada beberapa proyek yang sebelumnya aku anggap tidak mungkin. Satu persatu, langkah-langkahku mulai memberikan hasil. Namun, di balik kesuksesan itu, ada kegelisahan yang mendalam. Armada tak pernah berhenti menghubungiku. Setiap kali aku mengangkat telepon darinya, suaranya penuh dengan kebingungan dan ketakutan. "Clara, tolong berhenti," katanya dengan nada putus asa. "Aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan, tapi ini sudah cukup. Aku menyesal, sungguh." Aku mendengarkan, tetapi dalam hatiku, aku tahu bahwa penyesalan itu hanya kata-kata kosong. Armada masih tidak mengerti. Bulena pun mulai terlihat geram, meskipun ia mencoba menyembunyikan ketakutannya. Mereka tidak pernah menyangka aku akan berubah. Dan aku tidak berniat memberi mereka kesempatan untuk mengendalikan hidupku lagi. Aku tahu untuk benar-benar menghancurkan pengaruh mereka, aku harus membuat mereka merasa kehilangan segalanya. Ini bukan sekadar tentang menjatuhkan mereka, tetapi memberikan pelajaran berharga tentang apa artinya memanipulasi dan menyakiti orang lain. Aku mulai mencari tahu lebih dalam tentang bisnis keluarga Armada, dari aset mereka, hubungan dengan investor, hingga proyek-proyek yang sedang mereka jalankan. Aku tahu ini berisiko, tetapi aku sudah siap. Dengan informasi yang aku peroleh, aku mulai merancang sebuah langkah yang akan membuat mereka terpojok. Tidak hanya bisnis mereka yang akan hancur, tetapi juga reputasi mereka yang selama ini terjaga dengan sangat rapat. Setiap langkah yang aku ambil direncanakan dengan hati-hati. Aku bertemu dengan beberapa orang yang memiliki akses ke dunia yang lebih luas. Mereka yang bisa mengubah jalannya permainan. Aku mulai mengatur segala sesuatunya. Aku tahu mereka akan berusaha untuk membalikan keadaan, tetapi aku sudah jauh melangkah. Aku tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan hidupku begitu saja. 1 bulan setelah langkah pertama itu diambil, akhirnya tiba saatnya untuk membongkar segala rahasia. Aku mengundang Armada dan Bulena ke sebuah acara yang aku selenggarakan untuk merayakan kesuksesanku. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku bisa melihat kecemasan di mata mereka, tapi mereka tetap mencoba menjaga wajah mereka tetap tenang. Aku berdiri di depan mereka, dengan senyuman yang penuh ketenangan. "Armada, Bulena," kataku dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. "Aku tahu kalian menganggapku lemah selama ini, tetapi sekarang kalian akan melihat siapa aku sebenarnya." Aku mulai mengungkapkan semua yang selama ini mereka sembunyikan. Dari manipulasi bisnis, penyalahgunaan pengaruh, hingga kekejaman yang mereka lakukan terhadapku. Semua informasi yang selama ini mereka coba sembunyikan, kini terbuka lebar. Mereka terpaku, tidak bisa berkata-kata. Aku melanjutkan,
Kalian berdua mungkin merasa kuat, tapi kekuatan kalian akan runtuh satu persatu, karena sekarang dunia tahu siapa kalian sebenarnya. Aku bisa merasakan ketegangan di ruangan itu. Bulena, yang selama ini terlihat begitu angkuh, mulai terdiam. Armada terlihat cemas. Wajahnya pucat. Mereka tahu bahwa kali ini mereka tidak bisa melarikan diri. Semua usaha mereka untuk memanipulasi situasi selama ini kini berbalik menimpa mereka. Bulena mencoba membela diri. Clara, kau tidak tahu apa yang kami lakukan untuk menjaga keluarga ini. Semua yang kami lakukan untukmu juga. Tapi aku tidak terpengaruh. Jangan buang waktu untuk berpura-pura. Bulena, semua yang kalian lakukan hanya untuk kepentingan kalian sendiri. Kalian tidak pernah peduli dengan aku. Sekarang kalian yang akan merasakan akibat dari semuanya. Aku melihat Armada mulai terduduk lemas. Ia tampaknya menyadari bahwa tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengubah situasi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menerima kenyataan bahwa mereka telah kehilangan segala sesuatu yang selama ini mereka banggakan. Dalam waktu singkat, semuanya mulai berantakan. Bisnis Armada dan Bulena mulai hancur satu persatu. Beberapa investor utama menarik diri, dan proyek-proyek yang selama ini mereka andalkan jatuh gagal. Bulena, yang selalu menganggap dirinya tak tergantikan, mulai terpojok oleh para kolega bisnisnya. Armada, yang dulu merasa aman di balik kekuasaan keluarga, kini harus menghadapi kenyataan bahwa dunia bisnis sangat kejam. Dan sementara itu, aku, Clara, berdiri kokoh dengan usahaku yang kini semakin berkembang. Aku membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa mereka. Aku membuktikan bahwa aku bisa mengendalikan hidupku tanpa tergantung pada siapapun, bahkan mereka yang dulu berusaha menindasku. Akhirnya, semuanya selesai. Armada dan Bulena, yang dulu menganggap diriku hanya sebagai pion dalam permainan mereka, kini merasakan kepahitan dari kekalahan mereka sendiri. Mereka yang pernah menganggapku tak lebih dari seorang wanita lemah kini harus menghadapiku yang jauh lebih kuat. Aku tidak hanya berhasil membalas dendam, tetapi aku juga berhasil mengubah hidupku menjadi lebih baik. Aku menemukan kebebasan yang selama ini ku cari, dan aku tahu bahwa langkah-langkah yang aku ambil selama ini adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Mereka mungkin telah kehilangan segalanya, tetapi aku, Clara, telah menemukan kekuatanku yang sebenarnya. Aku tidak akan lagi membiarkan siapapun menindasku. Aku telah membangun hidupku sendiri, dan aku akan terus maju tanpa menoleh ke belakang. Kehidupan berjalan maju, jauh lebih baik daripada yang pernah aku bayangkan. Usahaku semakin berkembang, dan aku merasa lebih bebas dari sebelumnya. Aku tahu bahwa meskipun pertempuran dengan Armada dan Bulena sudah berakhir, perjalanan hidupku masih panjang. Tetapi yang terpenting, aku sudah menemukan siapa diriku sebenarnya. Aku adalah Clara, perempuan yang kuat, yang tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya. Dengan keyakinan baru ini, aku melangkah ke masa depan dengan penuh harapan, bebas dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Tamat.